Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, teman-teman semua? Saya Rahmat Wijaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema-tema yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tema yang kita bahas adalah sebagai berikut. Prinsip pengembangan media pembelajaran oleh Rahmat Wijaya, sumber kuliah online bersama Bapak Jeffrey Marzal, dosen Universitas Jambi. Yuk, kita simak ulasannya. Prinsip pengembangan media pembelajaran akan membahas mengenai kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan dalam membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Ini beberapa alasan mengapa TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi perlu diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa atau siswa terhadap materi. Yang kedua, memotivasi mahasiswa atau siswa untuk belajar lebih giat lagi. Yang ketiga, membantu mahasiswa atau siswa untuk belajar lebih baik. Yang keempat, memfasilitasi cara berkomunikasi yang efektif antara mahasiswa atau siswa dengan dosen. Dengan demikian, peran teknologi informasi komunikasi sangat perlu diintegrasikan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan. Adapun manfaat lain dari teknologi informasi komunikasi adalah dapat meningkatkan kemampuan daya ingat. Manusia ketika mendapat informasi melalui audio saja, maka daya ingatnya 10%. Tapi ketika perpaduan verbal, teks, dan visual, maka daya ingatnya meningkat menjadi 20%. Sedangkan audio visual, maka daya ingatnya meningkat menjadi 50%. Kedua, dapat meningkatkan kemampuan menyimpan informasi. Jika kita menggunakan audio, maka kemampuan menyimpan informasi dalam 3 hari 70%, namun setelah lebih dari 3 hari hanya bersisa 10% saja. Kemudian ketika kita menggunakan verbal, perpaduan teks dan visual, kemampuan menyimpan kurang dari 3 hari 72%, dan lebih dari 3 hari kemampuan menyimpannya hanya 20%. Dan yang paling baik adalah jika kita menggunakan audio plus visual, maka kemampuan menyimpan kurang dari 3 hari 85%, lebih dari 3 hari dapat menyisakan 65%, dan itu lebih besar kemampuan menyimpan dibandingkan dengan cara audio maupun verbal saja. Penerapan TIK dalam pembelajaran yaitu penggunaan multimedia dalam pembelajaran sehari-hari. Multimedia adalah perpaduan harmonis antara berbagai media, teks, gambar, grafik atau diagram, audio, video, dan animasi secara sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada 10 prinsip atau kaidah pembelajaran yang multimedia menurut Clark dan Meyer yang ditulis pada tahun 2011. Yang pertama, prinsip multimedia. Orang belajar lebih mudah menggunakan perpaduan teks dan gambar daripada hanya menggunakan teks saja. Yang kedua, prinsip kesinambungan spasial, yang berarti orang belajar lebih baik ketika teks dan gambar yang terkait disandingkan secara berdekatan dibandingkan berjauhan, seperti pada gambar berikut ini. Yang ketiga, prinsip kesinambungan waktu, yang berarti orang belajar lebih baik ketika perpaduan teks dan gambar yang terkait disajikan secara simultan dibandingkan disajikan secara bergantian atau setelahnya.
seperti contoh berikut ini. Prinsip kelima adalah prinsip modalitas, yang berarti orang belajar lebih baik ketika animasi disertai narasi atau suara dibandingkan animasi disertai teks pada suatu layar. Dalam arti kata, menggunakan dua panca indera yang berbeda. Yang keenam, prinsip redundansi, yaitu orang belajar lebih baik ketika animasi disertai narasi atau suara dibandingkan animasi yang disertai narasi dan ditambah lagi dengan teks pada suatu layar. Dalam arti kata, prinsip ini adalah prinsip jangan berlebihan atau jangan lebay. Tujuh, prinsip personalisasi, yaitu orang belajar lebih baik dari teks yang disusun komunikatif dibandingkan teks yang formal. Artinya, teks yang mudah dipahamin secara personal oleh orang-orang di sekitar kita. 8. Prinsip interaktivitas atau interaktif. Orang belajar lebih baik ketika ia dapat berinteraktif dengan sumber belajar. Misalnya, kita menggunakan tombol-tombol menu yang bisa diklik oleh para pengguna, sehingga pengguna lebih leluasa dalam membuka atau interaktif menggunakan media yang kita buat. Sembilan, prinsip sinyal, yaitu orang belajar lebih baik ketika teks diberi penekanan atau highlight, bisa berupa penebalan huruf atau memberikan warna yang berbeda pada huruf-huruf yang lain. Sepuluh, prinsip perbedaan individual. Kita harus memahami bahwa peserta didik kita mempunyai daya tangkap dan daya ingat berdasarkan karakternya masing-masing. Misal, yang satu lebih cepat menerima informasi ketika mendapat visual. Kemudian yang lain mungkin dapat informasi lebih cepat dengan cara mendengar. Atau mungkin yang lain mendapat informasi lebih cepat dengan kinestetis. Sehingga kita harus mampu mengkombinasikan teks, visual, dan simulasi secara bersamaan dalam sebuah media yang kita buat. Nah, sahabat, demikianlah 10 prinsip yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah media pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah gunakan multimedia, kombinasi antara teks, gambar, grafik, audio atau narasi, animasi, simulasi, dan video secara efektif untuk mengakomodir perbedaan modalitas peserta didik. Terima kasih. Demikianlah media pembelajaran yang kita buat pada hari ini. Semoga berguna bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.